Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Bu Ida Putri. Kita akan belajar tentang seni budaya. Untuk subbabnya itu tentang seni lukis. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang seni lukis. Pertama, tentang pengertian seni lukis. Seni lukis adalah hasil karya yang diciptakan dengan menggunakan media yang berupa titik, garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan ruang dalam bidang dua dimensi. Berdasarkan perkembangannya itu, seni lukis dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada seni lukis zaman abad 19. Itu ada pencetusnya Saleh Syarif Bustaman tahun 1807 sampai 1880. Kemudian yang kedua, seni lukis zaman Taman Siswa. Itu muncul pada abad ke-20. Pelukis Nusantaranya diantaranya Abdullah Suryo Subroto dan Raden Mas Pringadi. Kemudian yang ketiga, seni lukis zaman Persagi. Nah, ini muncul atau didirikan oleh ahli gambar pada tahun 1937. Pendirinya adalah Agus Jaya Sumitra dan S. Sujoyono. Kemudian yang terakhir, seni lukis zaman baru. Zaman ini ditandai dengan berdirinya organisasi seni rupa. Berdiri mulai tahun 1951, dipelopori oleh Kusnadi dan Solikin. Kemudian gaya lukisan. Gaya lukisan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya representatif, gaya deformatif, dan gaya abstraksionisme. Langsung kita bahas yang pertama tentang gaya representatif. Pengertiannya adalah nyata atau sesuai dengan keadaannya. Gaya seni rupa representatif itu dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama, realisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Ada beberapa tokoh yang lain ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Jan, Mingkit, dan Dullah. Kemudian romantisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya mengandung cerita, baik cerita kehidupan binatang maupun manusia. Contoh pelukis ini yaitu ada Raden Saleh, Francisco Goya dari Spanyol, dan Turner dari Inggris. Kemudian yang ketiga, naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami sesuai dengan keadaan alam. Nah, ini tokohnya itu ada Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lain. Masuk ke gaya yang kedua, yaitu gaya deformatif. Pengertian gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jadi ini ada suatu pengubahan, lebih dikreatifkan lagi, tapi tidak meninggalkan bentuk dasar dari asli. Dari gambar aslinya itu tidak meninggalkan bentuk dasarnya, hanya pengembangan saja. Kemudian yang tergolong dalam gaya seni rupa ini, yang pertama ada impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Tokohnya itu ada Arthur Renoir, Claude Monet, Georges Seurat. Kemudian kedua ada ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat
melihat objek karyanya. Jadi bentuk ekspresi dari penciptanya secara spontan menghasilkan suatu karya, jadi langsung. Ini ada contoh perupanya itu Vincent van Gogh dan Affandi. Kemudian ada surrealisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan. Jadi dari kenyataan itu dikembangkan lagi, dilebih-lebihkan lagi. Nah, ini perupanya itu contohnya ada Salvador Dali. Kemudian ada futurisme. Futuris itu aliran seni lukis yang berusaha menampilkan kedinamisan dan berusaha mengutamakan gerak dan khayal masa yang akan datang. Ini contoh perupanya itu ada Giacomo Balla, Umberto Bocciani, Carlo Carrà, Salvador Dali, dan Severin. Kemudian ada Dadaisme, aliran seni rupa yang penyajiannya dalam bentuk-bentuk yang magic, seram atau mengerikan. Bisa disebut dengan kata lain itu horor. Kemudian contohnya ada Paul Klee, Paul Gauguin, dan Kurt Schwitter. Terakhir ada Kubisme, aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang seni segi empat atau berbentuk dasar kubis. Pelukisnya contohnya ada Pablo Picasso, Bat Mokhtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mokhtar Apin. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada gaya abstraksionisme, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenali. Jadi lukisan yang bentuknya itu abstrak, tidak beraturan, sulit dipahami. Gaya tergolong abstrak adalah abstrak ekspresionis dan abstrak murni. Pelukis yang menggunakan gaya abstrak itu diantaranya ada Jackson Pollock, Piet Mondrian, Paul Klee, Fajar Siddiq, Sri Hadi, Sadali, dan Armin. Ya, ini ada contoh untuk gaya lukisan representatif, bisa diamati. Ada 2 gambar, itu masuk ke dalam yang realisme, romantisme, atau naturalisme. Kemudian ada lagi contoh yang gaya deformatif, itu juga bisa kalian amati. Ada 2 gambar, kalian bisa memasukkan itu ke kelompok yang mana, apa impresionisme atau ekspresionisme, surrealisme, futurisme, dadaisme, atau kubisme. Kemudian ini ada contoh lukisan dari gaya abstraksionisme, ada 2 gambar, silakan kalian amati bentuk warnanya, kreativitas dari pelukisnya ya, bisa kalian amati. Pembahasan selanjutnya adalah tema dalam berkarya seni lukis. Yang pertama itu adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Contoh perupa yang menggunakan dirinya sebagai objek atau tema sebuah karya seni rupa antara lain pelukis ekspresionis Affandi, S. Sujono, dan Vincent van Gogh dengan karya yang berjudul Potret Diri. Kemudian yang kedua ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Contoh perupa yang menggunakan tema hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah pelukis Affandi dengan lukisannya Ibuku dan Mertua Saya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, ini alam sekitar digunakan sebagai tema dalam berkarya seni. Misalnya ada gunung, hutan, pantai, sungai, danau, awan, binatang, langit, matahari, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda di sekitarnya. Benda-benda sekitar yang sering digunakan sebagai tema karya seni rupa antara lain bunga, buah-buahan, sayuran, meja tamu, pesawat, guci, sepatu, alat transportasi, komputer, rumah, batu, televisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan kegiatannya.
Kegiatan manusia yang sering digunakan itu seperti memancing, menari, mencangkul, olahraga, mengayuh becak, belajar, bermain, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayalnya. Karya seni yang sering menampilkan khayalan adalah seni pewayangan. Untuk mengekspresikan gagasan tentang dunia khayal tersebut biasanya dituangkan dalam gambar tokoh-tokoh wayang. Contohnya itu ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Arjuna, Yudhistira, Bima, Srikandi, dan sebagainya. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama ada pensil gambar. Nah, ini biasanya pensil gambar itu ada dua jenis, ada pensil jenis H memiliki tingkat kehitaman tipis dan pensil jenis B yang memiliki tingkat kehitaman lebih tebal. Nah, ini penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan si pelukis. Biasanya makin besar nomor pensil itu bisa makin tipis atau tebal kehitamannya. Dua itu krayon. Ada dua macam bentuk krayon, ada bentuk pensil atau batangan. Krayon juga ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Kemudian yang ketiga ada pensil arang atau konte. Nah, ini sejenis dari arang halus dan biasanya digunakan untuk menggambar atau melukis foto. Ada pensil warna, ini semuanya tahu ya, warna yang dihasilkan dari pensil warna itu biasanya lembut dan ini untuk memperindah lukisan. Kemudian yang kelima ada kuas, digunakan untuk menguaskan atau meratakan cat ke media yang akan digunakan. Kemudian pen atau pulpen, alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Kemudian ada palet untuk mencampur cat, ya, palet digunakan untuk mencampur cat. Kemudian ada tinta bak. Nah, bahan ini berwarna hitam pekat dan tidak luntur jika terkena air. Kemudian 9 ada watercolor atau cat air, ya, digunakan untuk media lukisan yang menggunakan pigmen dengan menggunakan pelarut air dengan sifat transparan. 10 ada cat akrilik. Cat akrilik adalah salah satu cat yang sering digunakan oleh para pelukis untuk berkarya dalam membuat lukisan. Nah, campuran yang digunakan sebagai pengencer biasanya adalah air. Kemudian cat minyak. Cat minyak itu banyak ya tersedia dengan berbagai merek. Penggunaan cat minyak dapat diencerkan dengan menggunakan minyak cat atau thinner. Digunakan untuk menggambar dari bahan kain atau kanvas atau kayu. Kemudian 12 ada kertas gambar. Untuk menggambar, biasanya kertasnya itu warna putih. Setiap kertas gambar memiliki tekstur yang berbeda tergantung jenis kertas yang akan kita gunakan. Ada yang teksturnya halus dan juga ada yang teksturnya kasar. Kemudian yang ke-13 ada kain kanvas. Kain kanvas biasanya digunakan untuk melukis yang menggunakan bahan cat minyak. Selanjutnya kita bahas tentang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada lukisan tempera, digunakan pada dinding atau tembok. Dalam melukis dengan teknik ini, cat yang digunakan dicampur dengan perekat yang biasanya dibuat dari putih telur atau sagu. Kemudian yang kedua, lukisan alfresco. Lukisan ini diterapkan pada dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Yang ketiga, lukisan al secco. Teknik lukisan ini diterapkan pada dinding yang sudah kering. Pelukis yang pernah menggunakan teknik ini adalah Leonardo da Vinci di Gereja Santa Maria, Italia. Kemudian keempat, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan bahan lain yang digunakan sebagai penyambung, yaitu dari bahan kuningan, timah, dan tembaga sehingga membentuk lukisan. Kelima, ada lukisan batik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam, kemudian dicelupkan pada pewarna kain yang tertutup oleh lilin, tersebutlah yang membentuk lukisan. Yang keenam, lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Yang ketujuh, lukisan cat minyak atau plakat. Adalah media yang sangat fleksibel, dapat
dilukis oleh siapapun, sangat cocok untuk mengeksplorasi banyak teknik yang berbeda. Cara yang terbaik melukis dengan cat minyak itu dipoleskan secara konsisten, cukup tebal untuk menutupi kanvas tetapi tidak meninggalkan tekstur dasar kanvas yang terlihat. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah lukisan akrilik adalah lukisan yang menggunakan cat akrilik. Dalam dunia lukisan, cat akrilik adalah salah satu cat yang sering digunakan oleh para pelukis untuk berkarya dalam membuat lukisan. Nah, jadi itu ada 8 ya. Silahkan kalian. Yang terakhir pembahasan kita itu tentang praktek berkarya seni melukis. Yang pertama apa yang harus kita siapkan? Yang pertama itu memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan yang kreatif itu dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, mempelajari atau membaca buku, memilih film-film dokumenter tentang lukisan, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, melihat objek secara langsung, mengembangkan imajinasi. Kemudian setelah memunculkan gagasan, yang kedua adalah memilih bahan. Memilih bahan itu yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bisa menggunakan kertas gambar atau karton dan pastel. Yang kedua, bisa menggunakan kertas gambar atau karton dan spidol. Yang ketiga, menggunakan kertas gambar dan cat air. Yang keempat, menggunakan kertas gambar dan cat akrilik. Yang kelima, menggunakan kain kanvas yang dibentangkan atau bingkai dan cat minyak. Kemudian yang ketiga, menentukan teknik. Sudah ada gagasan, sudah ada bahan, kita tentukan teknik. Yang pertama bisa menggunakan teknik transparan warna atau warna tipis, teknik plakat warna, bisa juga tebal, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari atau palet, teknik tebal dan bertekstur warna, teknik timbul. Kemudian yang keempat, membuat sketsa. Sketsa yang dimaksud adalah gambar awal yang akan dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu tahap menyempurnakan lukisan. Tahap melukis yang terakhir adalah menyelesaikan sketsa yang sudah kita buat. Yang pertama, mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok, positif, dan latar belakang itu disebut negatif. Kemudian menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyiaran spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Nah, itu 5 caranya. Yang pertama memilih gagasan, yang kedua memilih bahan, memilih teknik, membuat sketsa dan menyempurnakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan, itu murni dari saya. Jika ada sesuatu yang baik yang bisa dipetik dan bisa kalian pelajari, itu datangnya dari Allah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.